disampaikan kepada malaikat Jibril bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung anak yang kau kandung itu dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Iya, begitu Bang. Di dalam Al-Quran juga mengatakan ya bahwa sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, Roh Allah dan kalimatnya. Nah, itu bagaimana Bang? Kalimatnya. Jadi Isa itu mengandung kalimatullah. Kau kasih aku kesempatan bicara, kau udah lari meledak. Oh ya, siap. Saya takut lupa Bang. Jadi saya kasih selesaikan gitu Bang. Saya tanya lagi ke kamu, Yesus ini anak kandung Maria bukan? Secara kedagingan manusia ya, dia itu kemanusiaannya itu 100% dan keilahiannya juga 100%. Seperti begitu mungkin penjelasannya Bang. Karena dia tidak ada dari hubungan laki-laki dan perempuan, tidak ada seperti begitu Bang. Saya nggak tanya proses, yang saya tanyakan, Yesus ini anak kandung Maria bukan? Bukan, karena dia dikandung dari Roh Kudus. Bukan. Dia hanya dipakai media rahim dari Maria. Kalau memang secara makna yang sebenarnya bahwa Yesus itu manusia, ya kami salah menyembah Tuhan seperti itu. Cuma karena dia itu dikandung dari Roh Kudus, ya. Kalau dalam Muslim dikatakan kalimatullah, ya. Ya, itu yang menjelaskan bahwa Yesus itu bukan manusia seutuhnya yang seperti yang teman-teman Muslim tafsirkan seperti itu. Ini proses kedatangannya yang Elohim itu menjadi manusia supaya dia bisa datang ke dalam dunia menjadi sama dengan kita. Begitu Bang. Nah, oke. Jadi gini teman-teman ya. Itulah luar biasanya iman Kristen ini, terkhusus Dinda ini. Dia berupaya gitu loh, mematikan akalnya dan menyediakan Bible-nya. Dia membenarkan kesesatannya. Dia nggak pernah baca gitu loh. Dalam Lukas 11 nomor 27 sampai 28 saja, Yesus nggak membantah ketika dia dikatakan telah disusui oleh ibunya. Ini datanya Dinda. Mereka demikian. Berarti Maria waktu itu keguguran teman-teman, hilang anaknya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, berbahagialah ia karena ia mendengarkan firman. Iya. Yesus tidak berkata, nggak ada dibilang Yesus, Maria itu bukan ibu kandungku. Tapi datang orang 2000 tahun kemudian ngaku-ngaku ikut Yesus, tapi ya ditirikannya mamanya Yesus sendiri. Jadi begini Bang. Itu bukan anak kandung Yesus. Bukan Tuhan itu Bang yang datang ke dalam dunia. Kalau memang kita bikin tema di YouTube, itu SD nanti dicair diberkatilah kau Bang Soma. Kita SD nanti bikin temamu ya, bukan bikin nanti temamu Yesus bukan anak kandung Maria. Dia mengatakan kalau memang jadi begini Bang ya. Kalau memang Yesus anak kandung Maria, maka sia-sialah keimanan Kristen, karena kalau anak kandung Maria bukan Tuhan.
Yang datang itu Nah, Tuhan melalui itu logika rahim yang Maria. benar, Bunda. Mak- Itu logika yang benar. Makanya kami katakan berdasarkan Bibelmu, sia-sialah iman Kristen memang. Tersesatlah umat Kristen. Kalau Kenapa? Telah menuduh iya, anak orang. kalau 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 dia itu hanya manusia seutuhnya, tapi dia itu Tuhan yang datang ke dalam dunia, yang Oke, menjadi di mana manusia. datanya? Di Firman, mana datanya? firman Di yang mana telah datanya? menjadi manusia. Nggak yang saya tanyakan, Dinda, di mana datanya? Dikabarkan kepada Maria, Tuhan akan turun ke dunia jadi manusia. Di mana datanya? Firman yang telah menjadi manusia. Saya kira abang sudah bahas Bible itu sudah tahu. Yang saya tanyakan, Tuhan ke dunia, turun ke dunia jadi manusia, di mana datanya? Saya cariin dulu ya. Saya cari dulu sambil sambil abang bernarasi. Silakan Ya, saya cari cari dulu dulu ya. ya. Saya sapa si Silakan Dema bang. dulu ya. Dema Harefa, selamat bergabung. Dema Harefa, Iya, Dema, selamat siang. Islam Kristen. Kristen bang. Oke, gimana pendapatmu Dema? Ketika tadi Dinda ini mengatakan Yesus itu bukan anak kandung Maria, gimana pendapatmu? Apakah bisa saya bertanya dulu pak Ke? ke bapak? Jangan, nanti blunder lagi kita. Nanti tema Enggak. kita kacau balau jadinya, gitu loh. Jadi kacau Saya balau kan bertanya, tema kita. saya Enggak, ini gini, kamu tanggapin dulu nih. Ini si Dinda cinta Yesus ini tadi mengatakan, menyampaikan sebuah statement bahwasanya Yesus itu bukan anak kandung Maria. Kamu setuju nggak? itu memang betul, Pak. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, Nggak ada bang. di situ Tuhan jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Di situ firman Coba jadi dibaca manusia. dulu, Bang. Itu firman jadi manusia loh, Dinda. Itu maksud saya, bang. Yohanes 1 ayat 14. Firman yang telah menjadi manusia. Manusia yang saya tanyakan, di mana datanya Tuhan jadi manusia gitu loh. Di mana datanya Tuhan? Nah, jadi Tuhan manusia? itu adalah Di mana firman. Firman telah menjadi datanya? manusia. Oke. Pada Tuhan itu mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Oke. adalah Allah. Lu, Anda Oke, baca ini yakin? sudah tiap hari, bang. Ini Anda baca, bang, Bible. Yakin? Gak dirubah-rubah Iya, ya? Bang. Ya. Firman itu adalah Tuhan, betul? Betul. Ya, Oke, kita baca ini. Firman adalah Iya. Tuhan, jangan dirubah-rubah ya. Jangan rubah-rubah lagi ya. Nih. Firman adalah Tuhan. Sebab segala Tuhan yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau adalah yang telah mengutus aku. Tuhan yang mana yang disampaikan Yesus kepada orang? Berarti Yesus yang Tuhan menyampaikan Tuhan yang lain kepada orang lain. Gimana? Udah berapa Tuhan ini yang diserah terimakan ini Tuhan? Yesus, bang. Yesus itu mengatakan waktu Filipus bertanya, ini Filipus sama dengan abang, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Jadi Yesus itu menjawab, kau telah melihat aku, kau telah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Dinda, tadi Anda katakan jangan lompat lagi kemana-mana. Capek kita melebar kemana-mana. Tadi Anda katakan firman itu adalah Tuhan, betul? Betul? Ya kan? Iya. Kan Anda tadi mengatakan firman itu adalah Tuhan kan? Oke. Ketika dalam Yohanes 17
nomor 8, Yesus diklaim menerima Tuhan. Sebab segala Tuhan yang engkau sampaikan kepadaku. Nah, ketika Yesus Tuhan, dia menerima Tuhan dan menyampaikan Tuhan kepada orang lain. Tuhan mana lagi nih yang diterima oleh Yesus ini? Tuhan mana lagi? Yesus dan Bapa adalah satu. Bang, coba. Jadi begini Bang ya. Abang ini punya pemahaman sama dengan Filipus. Sama dengan Filipus. Begitu aja lah. Jadi begini Bang ya. Firman Jadi begini Bang ya. Dengar Ya. dulu. Abang punya pemahaman. Dengar dulu, bukan pemahaman. Ketika Yesus mengatakan, sebab segala Tuhan yang engkau sampaikan kepadaku, Yesus kan kau katakan dari Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, ternyata selain 100% Tuhannya Yesus, 100% Tuhan dalam diri Yesus, ada Tuhan lain. Jangan gitu. Di mana Tuhan lain itu diterima oleh Yesus. Yesus menerima Tuhan. Yesus yang Tuhan menerima Tuhan dan menyampaikan Tuhan itu kepada yang lain. Maka muncul pertanyaan, Tuhan yang mana yang diterima oleh Yesus ini? Silakan. Ya Bapa dan aku adalah satu, itu kata Yesus. Bapa dan aku adalah satu. Bapaknya itu. Yang kau tanyakan, ketika Yesus kau bilang adalah Tuhan, loh kok hitam ini? Ada apa ini? Ya pusing kepalaku dengar ini Bang. abang Faru ini kayak Filipus. Kayak Filipus, dia sudah melihat Yesus, malah dia bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Jadi Yesus sudah menjelaskan Bang ya. Yesus sudah menjelaskan, kau telah melihat aku, kau telah melihat Bapa, dan Bapa adalah satu. Begitu Bang. Ini teman-teman. Ciri-ciri dari orang yang sudah kehabisan argumentasi seperti dia ini. Dia melebar lagi kemana-mana. Dia yang mengatakan firman itu adalah Tuhan. Ku kasih data dalam sama dia, Yohanes 17 nomor 8. Di mana di situ dikatakan, Yesus menerima firman. Cenderung berarti di situ Yesus menerima Tuhan. Sebab segala Tuhan yang kau sampaikan kepadaku. Nah, ketika Yesus ada Tuhan, ternyata dia juga menerima Tuhan yang lain dalam Yohanes 17 nomor 8. Tuhan yang mana ini yang diterima sama Yesus? Tuhan yang mana? Ya, jadi begini Bang. Saya ini bukan kehabisan data. Coba abang tanya sama gini bang. Coba abang tanya sama ini kawan saya yang di samping nih Bang. Sama abang ini apa? Batak ya. Coba abang tanya apa cocok seperti itu Bang, coba silakan Batak ya. Jelaskan dulu sama si abangku ini, abang Faruk. Ya, coba Bang Batak ini ya. Coba silakan. Udah nggak sanggup lagi teman-teman. Jadi begitulah risikonya teman-teman Kristen ya. Ketika anak orang kalian paksakan jadi Tuhan, berserak. Anak orang kalian paksa jadi Tuhan akan berserak. Bahasa Prancisnya mengatakan menseret. Anak manusia yang lahir melalui rahim kalian paksa jadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau kalian memahami itu dan berupaya menjelaskan itu, kalian akan mengeluarkan bahasa Prancis, yaitu menseret. Bahasa Prancis itu menseret. Kalau abang, jadi begini Bang ya, abang kan sudah akui kan bahwa Bible abang akui ya, kecuali abang menolak Yesus ya. Tapi perkataan Yesus, ya kita kembali lagi ke tadi Bang ya. Kita kembali lagi ke tadi Bang ya. Jangan kembali lagi, jawab dulu. Ketika Yesus menerima Tuhan dan sementara dalam imanmu dia adalah Tuhan, Tuhan yang mana diterima Yesus ini? Tidak ada Tuhan lain selain Bapa. Tidak ada Tuhan lain selain Bapa.
Berarti Yohanes 17 nomor 8 bohong. Saya Bohong. tidak berkata bohong. Tapi yang dimaksud adalah Bapa. Makanya coba Ya. ya dulu teman-teman kan. Habis sudah Tuhan-Tuhanan. Nggak Habis nyampe. sudah Artinya begini, Bang. Nggak nyampe. namanya roh-rohan. Nggak nyampe logika abang itu, Bang. Nggak nyampe memang logika abang. Iya, Karena abang, karena abang nggak tahu Jangan dulu kamu. bahwa Iya. abang nggak tahu Jangan dulu kamu mengatakan bahwa tidak nyampe. Bapak itu Jangan ya dulu. Yohanes 3 ayat 16 Jangan itu dulu. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Tuhan kita agar semua orang memperoleh hidup yang kekal. Nah, Iya, saya tanyakan ketika ada Yesus pernyataan menerima Bapa di Tuhan. situ. Iya, jangan, aku nggak mau lagi melebar kemana-mana. Nah, udah. Ketika Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8 mengklaim dirinya menerima Tuhan, Tuhan yang mana lagi yang diterima oleh Yesus? tidak ada Tuhan lain. Memang ada Tuhan lain, Bang. Loh, berarti- Sedangkan di Muslim berarti Yohanes begini, Bang 17 ya. nomor 8 Di salah. Muslim saja, Bang. Di Muslim saja punya kalimat ya, la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan Nggak yang ada. lain selain Allah. Tidak ada. Seperti itu. Oke. Berarti Jadi Tuhan dalam yang mana? imanmu nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti dalam imanmu tidak ada Tuhan selain Yesus. Hah? Iya, karena Tidak Allah ada adalah Tuhan Yesus selain itu Yesus. yang datang ke dunia. Ya, sekarang saya tanya, di dalam imanmu, kalau kau mau menyampaikan, kalau kau berdasarkan kalimat tauhidnya Islam tadi, ya, berdasarkan itu kau katakan tidak Tuhan, berarti Tuhan itu Esa. Sekarang Ya. saya tanya, di dalam Ya. imanmu, berarti tiada Tuhan selain Yesus. Iya. Iya. Oke, kita uji ya. Karena Tuhan Bapak itu adalah Tuhan Yesus. bukan? Ya, Bapak itu Iya. Tuhan bukan? Iya, sudah Roh saya Kudus sampaikan Tuhan tadi, bukan? Bang. Bahwa Yesus mengatakan, Menserek. aku dan Bapa adalah satu. Baru satu Sudah janji. dijelaskan tadi, Bang. Janji. Sudah saya jelaskan, Bang. Seperti Baru itu. satu janji udah berubah lagi perkataan. Saya enggak Tidak berubah. ada Tuhan Di mana selain berubahnya, Bang? Yesus. Ternyata Bapak itu Ya. Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Ya. Itu namanya itu namanya bukan bukan Esa yang satu, tapi itu adalah satu kompi namanya, satu batalion itu namanya Tuhan. Tritunggal, Bang. Satu Tritunggal. batalion itu namanya. Loh, enggak bisa begitu. Itulah begini, Bang ya. Ini kan kita diskusi ya, Bang ya. Jadi pemahaman Kristen pasti nggak dipahami oleh teman-teman Muslim, begitu juga di Muslim. Kami juga Kristen nggak pahami, seperti misalnya Muhammad Rob batu hitam juga dijadikan sebagai pengampunan dosa. Ya kami juga ya itu kan iman kalian. Bang, ini mohon maaf ya. Bukan saya mau menyinggung agama abang ya. Cuma saya hanya bernarasi aja bahwa ketika Anda mengimani ketiganya itu, ya itu iman kalian. Kami nggak mencampuri seperti itu, Bang. Ya. Iya, kami tidak- Karena yang kami tidak begitu paham, pemahaman kami. karena yang kami begini, Bang. Enggak. Iya, Pemahaman berarti di kami Muslim nggak ada begitu. kesatuan. Ya saya percaya, Bang. Ya saya percaya, Bang. Di Muslim juga nggak ada kesatuan. Begitu, Bang. Karena ada yang percaya sebentar, Bang, sebentar, Bang, ya. jangan ngarang, Ada yang Bang. percaya, Jadi gini, Bang. Jadi gini dia, dengar dulu Dinda. Jadi diskusi itu bukan seperti itu. Jangan kau paksakan pemahamanmu, ya. Jangan kau paksakan pemahamanmu supaya diterima orang lain. Tetapi kamu berupaya mempresentasikan dan menerasikan bahwasannya pemahamanmu dan imanmu itu selaras dengan apa yang tertulis dalam kitabmu. Itu yang benar. Ya. Yang benar itu Maksud saya juga seperti begitu. Jadi maksud saya begini, Bang. Pemahaman Apa yang kami selaras dengan imani, kitabmu, gitu loh. ya, maksudnya begini, Bang, apa yang kami imani, artinya biarlah apa yang kami imani, apa yang Abang imani, ya silakan Abang imani, meskipun batu Abang jadikan Tuhan, ya itu kalau memang iman kalian seperti itu, ya kami tidak mencampuri, Bang. Begitu.
Ya, Nggak ada iman kami begitu gitu loh, nggak ada. Hanya saja ya. iman setelah kita Itu ada, berdiskusi hampir 2 jam terbukti. ya, Dengar dulu lah Dinda. Setelah kita diskusi 2 jam, ternyata terbukti gitu loh. Imanmu itu berangkat setelah kau obrak-abrik perkataannya Yesus. Setelah kau ya itu bantah terserah abang perkataan lah. Yesus. Yesus Ya itu nggak terserah gini, abang lah. Yesus nggak pernah mengatakan, aku 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak ada ngomong gitu. Loh, ya memang nggak ada, tapi pembuktiannya bang, Tuhan dia juga, makan. Yesus tunggu dulu, sebentar bang. Yesus makan nggak bang? Tunggu dulu. Yesus makan nggak bang? Kacau tadi. Yesus nggak bang? Yesus nggak bang? Iya dia Nah, Ini ini kok sisi jadi gini ya? kemanusiaannya. Yesus mati nggak bang? Yesus mati nggak bang? Mati. Seperti kayak layaknya manusia. Nah, tetapi di sisi ketuhanannya, dia bisa membangkitkan orang, ya, dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa mengadakan mujizat. Nah, itu membuktikan bahwa dia apa? 100% manusia dan 100% Tuhan. Seperti begitu bang. Silakan bang. Silakan bang. Ya, siapa yang mengatakan kau dapat informasi dari mana bahwasanya yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa membangkitkan orang mati adalah 100% manusia, 100% Tuhan? Siapa yang mengatakan begitu? Nabi mana yang Iya. menubuatkan itu? Nabi mana? Siapa? Iya. Ini mujizat dari Tuhan. Kalau abang mengatakan dokter juga bisa menyembuhkan orang, tapi itu dia memakai peralatan medis, memakai obat. Ini disembuhkan langsung yang lumpuh berjalan. Apakah itu bukan mujizat, bang? Bukan mujizat. Yang buta melihat. Yang saya tanyakan Dinda, nggak itu yang saya tanya. Yang saya tanyakan, ya pendapatmu tadi yang mengatakan sosok yang bisa menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati itu adalah Tuhan. Kau dapat informasi dari mana itu? Ya. Kalau menurut abang dari mana, bang? Kalau begitu saya tanya dulu. Kalau bukan dari Tuhan, kan menurut abang kan seakan-akan bukan dari Tuhan. Jadi dari mana? Coba saya balik dulu. Iya, abang kan punya narasi kan seakan-akan abang membantah. Oke, saya ikut narasi abang. Saya kan sudah jawab. Saya kan berkesimpulan bahwa itu dari Tuhan. Oke, Nah, oke. sedangkan abang Oke. bilang bukan. Nah, coba Oke. saya ikuti narasi abang dulu. Oke. Coba bang. Oke, saya jawab Dinda ya. Makanya saya bilang, Iya, kalian Kanda. bacalah Bibel kalian itu, biar jangan terhina Yesus itu. Jelas di dalam apa? Di dalam KPR 2 nomor 36, 2 nomor 22, di situ dikatakan mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus itu berasal dari Bapa, dari Allah. Matius 11 nomor 25, Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhan langit dan bumi itulah yang memberikan Yesus kuasa untuk bermukjizat. Jangan ketika Ya. Tuhan langit dan bumi memberikan Yesus kuasa untuk bermukjizat, malah nabi yang diutusnya ini, utusan yang diutus oleh Tuhan ini tadi, kau nyatakan Tuhan. Sesat. Ya. Nah, kau sesat. Dengar yang kedua, dengar ini. Jelas dalam 2 Timotius 6 nomor 16 dikatakan, Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh maut. Dia bersemayam di dalam terang. Tiada pun yang bisa melihat dia. Tapi kalau kalian memandang yang mati itu kemanusiaannya, ngarang kalian. Yesus Karena dalam waktu diri 3 Yesus hari ada itu, ketuhanannya, ada kemanusiaannya, itu ngarang. ya. Waktu Yesus mati dalam 3 hari, rohnya kemana bang? Turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut bang. Iya kan? Kapan Yesus mengklaim dirinya mati 3 hari kapan? Pada saat 3 hari itu, rohnya itu kemana? Turun ke dalam kerajaan Enggak, maut. tunggu dulu sebelum kita Lah, membahas tentang itu roh. pengakuan ya, itu sebelum sudah kita- sesuai pengakuan iman rasuli itu. Aduh, Sesuai dengan pengakuan iman rasuli itu. Turun ke dalam kerajaan maut. Dengar, Dinda, pengakuan iman rasuli itu bukan pengakuannya Yesus. Mana tahu? Makanya aku bilang sebelum kau membahas kemana rohnya Yesus, kapan rupanya Yesus mengatakan dia mati 3 hari kapan? Ya sama seperti Nabi Yunus berada 3 hari di dalam perut ikan. Begitu juga anak manusia ya Putus-putus. berada di perut bumi. Sama seperti juga ya Yesus Putus-putus pula. berada di perut bumi selama 3 hari. Begitu bang penjelasannya.
Halo. Patah-patah Halo. loh. Cek, cek, cek. Halo. Bang Paro bagus. Halo. Normal. Aman. Enggak. Iya putus-putus kan? Iya. Enggak Aku aman. dengarnya siapa ini? Berarti Aku paketmu sudah barangkali mau habis. yang putus-putus ya. Aku barangkali yang putus-putus. Enggak, aman. Aman. Bang Batak lanjut juga diskusi dengan Bang Faruk ya. Biar Aku biar bisa perempuan ini, ya. loh, Bang. Oh. Aku perempuan. Oh, perempuan.